saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang krisis ekonomi dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa betul? Katanya masalah perceraian itu bukan hanya disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga atau karena kurang intimnya mereka berdua itu, tetapi ada faktor ekonomi, faktor finansial gitu Pak Paul. Tepat sekali Pak Gunawan. Waktu saya studi dulu sebagai mahasiswa, saya pernah membaca sebuah hasil riset yang memperlihatkan justru penyebab pertama mengapa orang bercerai, ini memang di Amerika ya, yaitu karena faktor keuangan. Jadi menarik sekali, sebab saya menduga sebelumnya bahwa penyebab pertama orang bercerai misalkan adalah ketidakcocokan atau perselingkuhan. Ternyata bukan. Penyebab pertama adalah masalah keuangan. Dan gara-gara masalah keuangan rupanya relasi suami istri menjadi retak, akhirnya membuat mereka tidak bisa lagi hidup bersama. Tetapi itu kalau terjadi di Amerika, bukankah itu mereka berkelebihan di dalam segi keuangan atau materi itu Pak? Nah, seharusnya memang seperti itu, tapi rupanya ada ya yang memang hidup di luar kemampuan atau ingin hidup di luar penghasilan yang mereka dapatkan, atau bisa jadi juga ya karena adanya pemberhentian hubungan kerja pada tahap-tahap tertentu dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka mengalami kesulitan keuangan, sudah beli rumah, harus bayar cicilan bulanannya dan sebagainya, sudah beli mobil, harus bayar, nah sekarang tidak ada uang karena diberhentikan kerja. Rupanya hal-hal itu semua yang menjadi penyebab mengapa mereka bercerai. Berarti faktor finansial ini, ke segi ekonomi ini, peranannya cukup besar di dalam menentukan kelangsungan sebuah rumah tangga Pak? Ternyata sangat besar Pak Gunawan. Jadi benar-benar kita bisa katakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyangga rumah tangga. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, memang ada kalanya ini yang sering kita saksikan, yaitu rumah tangga mulai mengalami masalah, mulai sering cekcok karena keuangan makin sulit. Ya, hal-hal yang tadinya mereka bisa beli, mereka sudah rencanakan, tapi tidak bisa mereka akhirnya lakukan atau jalani. Nah, akhirnya tuh rupanya pemotongan atau pengurangan yang harus mereka lakukan itu menimbulkan masalah di dalam keluarga mereka. Ya Pak Paul, tetapi itu biasanya kalau sejak awal, artinya pasangan suami istri ini menikah itu memang sudah di dalam keadaan yang tidak terlalu berkecukupan di dalam finansial, mereka masih bisa menyesuaikan diri. Masalahnya terjadi kalau mereka tadinya berkelimpahan lalu tiba-tiba kehilangan mata pencaharian seperti tadi Pak Paul katakan. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi dalam soal krisis ekonomi ini, sesungguhnya ada dua faktor besar yang mesti kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah yang tadi Pak Gunawan sudah sebut, yaitu krisis ekonomi memaksa suami istri untuk mengubah gaya hidup mereka. Nah, tadinya mereka bisa berpiknik misalkan ya, sebulan sekali, sekarang tidak bisa lagi. Tadinya seminggu sekali bisa keluar, makan dan sebagainya, sekarang tidak bisa lagi. Nah, rupanya tuh perubahan gaya hidup ya, itu akhirnya menimbulkan stres dalam keluarga. Dan kita mesti ingat juga bahwa perubahan gaya hidup itu tuh seringkali menuntut pemotongan atau penghilangan hal-hal yang bersifat rekreasi. Karena yang bersifat hakiki ya, yang pokok misalkan makanan ya, adanya tempat tidur, rumah dan sebagainya, itu kita akan coba cukupi dan kita prioritaskan. Yang kita cenderung untuk langsung korbankan, coret dari daftar kita adalah hal-hal yang bersifat rekreasi. Nah, jadi
Tampaknya itulah salah satu penyebab stres dalam keluarga tatkala mereka mengalami masalah ekonomi. Mereka kehilangan kesempatan untuk berrekreasi. Mereka tidak bisa lagi menyegarkan jiwa mereka dengan melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Ternyata mengubah pola hidup seperti itu menjadi sangat sulit sekali, Pak. Sangat sulit sebab pertama-tama ya sesuatu yang telah terbiasa dilakukan ya akhirnya menjadi bagian atau menjadi salah satu aktivitas keluarga. Nah, waktu kita tidak bisa lagi melakukannya berarti ada yang terhilang. Dan kita karena terbiasa waktu terhilang kita merasakan ada yang tidak nyaman dengan hidup kita ini nih. Hari Sabtu malam biasanya kita pergi misalkan ya makan kemudian menonton film atau apa. Sekarang tidak bisa lagi. Kita terpaksa hanya diam di rumah atau jalan-jalan di sekitar rumah kita. Masalahnya adalah kita tidak terbiasa dengan jalan-jalan atau hanya diam di rumah. Sebab ini biasanya hari Sabtu tempat atau waktu bagi kita untuk santai. Nah, berarti perubahan gaya hidup itu tuh sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Sudah menimbulkan ketidakseimbangan lagi. Dulu tekanan yang masuk berapa banyak, tapi dikeluarkannya berapa banyak karena adanya aspek rekreasi itu. Sekarang tekanan yang masuk sama, bahkan bertambah kalau adanya kesulitan keuangan, namun penyaluran atau pengeluarannya sedikit. Karena tidak bisa lagi kita melakukan rekreasi atau hal yang biasa kita lakukan untuk mengendorkan syarat-syarat kita itu. Iya, padahal tuntutan-tuntutan untuk yang bersifat rekreatif tadi yang Pak Paul katakan itu yang menyenangkan kita, itu biasanya terus bertambah-tambah terus gitu Pak Paul, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Biasanya demikian, sebab bukankah semakin bertambahnya tekanan hidup, semakin kita juga membutuhkan rekreasi untuk bisa menyegarkan jiwa kita itu tuh. Nah, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan itu. Makanya hasil akhirnya adalah terjadilah ketidakseimbangan. Dan ini yang akhirnya menimbulkan stres dalam keluarga. Iya, jadi dampak negatif krisis ekonomi terhadap keluarga itu apa saja Pak? Nah, yang berikutnya adalah ini Pak Gunawan, stres dalam rumah tangga. Ya, tadi saya sudah singgung, perubahan gaya hidup menimbulkan stres. Nah, sekarang apa dampak stres itu pada si keluarga ini? Stres akan langsung menekan relasi suami istri. Kenapa? Sebab biasanya relasi suami istri itu tuh setelah melewati masa tertentu, mereka mulai menemukan titik equilibrium. Ya, pada awal pernikahan mereka harus mencocokkan diri, menyesuaikan ya dengan gaya hidup yang berbeda. Akhirnya setelah beberapa tahun, ya mereka mulailah menemukan celahnya ya, bisa hidup bersama dalam keadaan relatif damai. Nah, sekarang masalahnya adalah timbul stres karena masalah keuangan. Berarti apa? Mereka dituntut untuk bisa tanggap atau menghadapi tekanan yang baru ini nih. Nah, kadang-kadang pasangan suami istri tidak siap untuk menghadapi tekanan yang baru ini. Akhirnya tekanan keuangan muncul, mereka tidak siap menghadapinya, dua-dua mudah marah, dua-dua pendek sabar, dua-dua menyalahkan. Nah, apalagi kalau memang keluarga ini sudah mulai bermasalah sejak awalnya. Tekanan ekonomi makin memperburuk relasi mereka. Atau memang di masa lampau seseorang, misalkan si suami ya di sini atau si istri, pernah melakukan keputusan atau mengambil keputusan yang salah dalam soal keuangan. Nah, dalam keadaan stres karena krisis ekonomi, mudah sekali ya pihak yang merasa dirugikan meledak menyalahkan pihak yang dianggap merugikan. Kalau saja kamu dulu tidak memutuskan investasi ini, kita akan masih punya cadangan uang. Kalau dulu kamu tidak membeli ini, kita akan masih ada uang. Kalau kamu tidak memutuskan berhenti dulu dan memulai bisnis yang baru, kamu kan tidak mengalami ini. Nah, akhirnya muncullah ya sikap-sikap menyalahkan. Karena apa? Kita stres. Dalam keadaan stres, kita ingin meluapkan kemarahan kita, dan salah satu objek kemarahan yang paling mudah kita temukan adalah ya kesalahan pasangan.
Pak Paul, masalah krisis ini kan bisa menimpa siapa saja itu, pasangan-pasangan itu baik yang baru menikah maupun yang sudah sekian puluh tahun menikah, Pak Paul ya. Nah, apakah saran Pak Paul untuk kalau terhadap pasangan suami istri ini supaya bisa mengantisipasi atau mengatasi masalah krisis-krisis ini, Pak Paul? Ada beberapa, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah sebagai pasangan muda, memang dari awal pernikahan mereka harus mempunyai kesamaan nilai-nilai dalam soal uang, ya, dalam soal harta. Nah, ini penting sekali karena kalau ada krisis ekonomi, perbedaan nilai, ya, values akan sangat mempengaruhi berapa kuat atau bertahannya mereka menghadapi krisis ekonomi itu. Saya berikan contoh. Kalau seseorang, misalkan si suami atau si istri mempunyai ya nilai atau nilai moral yang sangat mementingkan uang. Sangat mementingkan uang. Jadi benar-benar melihat uang itu tuh sebagai status di mata masyarakat dan di matanya sendiri. Tanpa uang dia merasa dirinya itu tidak berharga. Jadi harus ada uang dan sebagainya. Dan itu terkait juga dengan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah segala-galanya bagi dia. Menomorsatukan pekerjaan di atas apapun. Nah, kalau seseorang mempunyai nilai hidup seperti ini, wah, kalau mengalami krisis ekonomi, dia yang paling mudah hancur. Nah, kalau yang pasangan yang satunya tidak mempunyai atau mempunyai nilai yang berbeda dari si yang satu ini nih, ya sudah tentu mereka akan saling menyalahkan, akan saling menyerang. Nah, waktu krisis ekonomi terjadi, perbedaan nilai ini nih makin meledak, makin membesar. Karena yang sangat bergantung pada nilai-nilai moneter, pada nilai-nilai keuangan, akan terpukul paling hebat. Dia akan ambruk, tidak mempunyai harga diri, tidak mau keluar, tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, yang satunya karena lebih bebas dari uang, merasa tidak apa-apa, kita tetap ke gereja, bertemu orang, tidak usah merasa malu, ditanya orang. Nah, yang satu tetap memaksa keluar, yang satu memaksa masuk ke dalam. Mereka akan lebih mudah terlibat dalam pertengkaran. Maka, tadi saya katakan, kita penting sekali menyelaraskan nilai dalam hidup kita berdua. Tapi yang kedua juga sangat penting. Langkah yang kedua adalah jangan kita meletakkan nilai hidup pada keberadaan uang, pada harta benda, pada status yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Dari awal, biasakan diri untuk bisa terlepas dari hal-hal seperti ini. Karena apa? Kita mesti ingat bahwa benda-benda ini, status-status ini tidak selalu ada di dalam hidup kita. Ini adalah hak Tuhan untuk memberi, adalah hak Tuhan untuk kadang-kadang mengambilnya kembali. Ya, memang masalahnya di situ, Pak Paul. Bagaimana kita itu bisa mempunyai konsep pola pikir seperti yang tadi Pak Paul katakan gitu, Pak Paul. Seringkali kita justru dalam bekerja itu malah terikat dengan pekerjaan, dengan hasil yang kita peroleh, Pak Paul. Itu yang sering terjadi, Pak Gunawan, dan memang saya bisa memahaminya. Sesuatu yang telah kita geluti tahun demi tahun, kalau sampai kita harus lepaskan, itu akan sangat merobek diri kita. Karena apa? Kita sudah lekat, kita sudah menyatu. Waktu diambil, kita tidak akan kehilangan bagian dari diri kita itu. Dan ini memang sangat berat. Jadi sebabnya ada sebagian orang yang sewaktu kehilangan pekerjaan, tidak mau bertemu orang. Tidak merasa ada kepercayaan diri untuk menghadapi temannya atau sanak saudaranya, dan lebih mau mengurung diri di rumah atau di kamarnya. Bahkan ada yang dalam keadaan seperti itu, misalkan ini suami tidak terlalu mau untuk berhadapan dengan istrinya. Nah, memang secara umum ini adalah pengamatan yang dilontarkan oleh seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis. Dia berkata bahwa dalam menghadapi stres, pria cenderung berdiam diri. Dalam menghadapi stres, wanita cenderung membuka diri alias berbicara. Nah, jadi ini saja sudah bisa menimbulkan problem.
Yang satu ingin berdiam diri, yang satu ingin membicarakan masalah ini nih. Nah, apalagi kalau ada lagi masalah-masalah lain, yaitu perbedaan-perbedaan nilai-nilai hidup. Wah, itu makin mengeruhkan masalah. Iya. Pak Pol, apakah mungkin ada cara lain gitu Pak Pol untuk mengatasi masalah ini? Ada Pak Gunawan. Nah, ini memang berkaitan juga dengan relasi kita dengan anak-anak. Karena stres ekonomi nggak bisa enggak akan mempengaruhi juga ini nih kehidupan anak-anak kita. Dan seringkali orang tua bisa bertengkar gara-gara soal anak. Waktu uang berkelimpahan, anak-anak membeli apa, kita masih bisa mengaturnya dengan relatif mudah. Mudah kenapa? Sebab kita bisa berkata, ya nanti kita belikan. Ya, kamu perlu ini, ya nanti kami akan sediakan untukmu. Tapi waktu uang menjadi masalah, nah, kita kan tidak bisa membelikan yang anak butuhkan. Sedangkan anak membutuhkannya. Nah, ada kalanya kita panik. Dalam keadaan panik, kita marah. Kita menyalahkan siapa? Nah, bisa ya kita menyalahkan pasangan kita. Atau kita menyalahkan anak kita. Kamu minta ini lagi, kamu minta ini lagi, kamu tidak tahu kondisi kami. Nah, masalahnya anak-anak memang perlu. Misalkan untuk membeli baju seragam, ada acara di sekolah di mana mereka diwajibkan ikut dan harus membayar. Nah, hal seperti itu susah dihindari. Orang tua memarahi si anak tidak bisa berbuat apa-apa juga di sekolah. Kalau tidak ikut, dia akan kena sanksi. Kalau dia beritahu terus terang kepada guru, dia akan malu. Mungkin orang tua memaksa anak untuk berkata, kamu ceritakan kondisi orang tuamu. Nah, dia malu, dia akan merasa tertekan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak bisa bermasalah. Anak akhirnya malas ke sekolah. Anak akhirnya tidak mau berbicara dengan orang tua. Orang tua makin frustrasi melihat anaknya kok begini. Makin suka marah lagi kepada anak-anaknya. Dan akhirnya rumah tangga tambah kocar kacir. Maka untuk mengantisipasi kita dari awal mesti sering-sering ya berbicara kepada anak-anak juga dalam soal-soal uang. Mengajarkan nilai-nilai yang benar tentang uang. Ya, memang uang itu bukanlah sesuatu yang harus kita genggam erat-erat. Bukanlah segala-galanya dalam hidup. Tapi kita mesti mengajar anak menghargai uang juga. Kita mesti mengajar anak memakai uang dan menyimpan uang. Mempunyai nilai yang benar dalam penentuan beli atau tidak barang yang dikehendaki dan sebagainya. Dan juga setelah ini semua kita lakukan pada waktu krisis berlangsung, nah kita mesti mempunyai keterbukaan dengan anak. Kita mesti katakan dengan baik-baik bahwa duduk masalahnya bukannya kami tidak mau, bukannya kami tidak peduli. Kami memahami kondisimu yang juga susah. Kami tahu kamu juga akan sulit berkata jujur kepada gurumu. Tapi inilah kondisi kami. Kami harus memberitahukan kamu apa adanya. Misalkan juga kita mengajak anak sering-sering bersama dengan kita berdoa. Misalkan doakan papa yang tidak mempunyai pekerjaan sekarang ini. Jadi kita libatkan anak dalam penanggulangan krisis ini. Ya, dalam keadaan stres mudah sekali kita malah mencerai-beraikan keluarga kita. Karena sikap-sikap kita yang makin menajam, meruncing. Nah, kita mesti jaga duri-duri. Jangan sampai kita menusuk-nusuk orang di sekitar kita. Nah, dengan anak-anak juga seperti itu. Kita libatkan mereka dalam proses penanggulangannya. Iya, Pak Paul, di dalam menanggulangi stres itu, katanya ada bentuk yang bisa menolong kita dengan mendengarkan musik gitu Pak Paul. Ini mungkin suatu pola rekreatif yang tidak terlalu mahal Pak Paul, dengan mendengarkan radio itu kan bisa ada musik-musik. Apa memang betul begitu Pak? Tepat sekali Pak Gunawan. Nah, ada hal yang relatif simple yang bisa dilakukan dan tidak terlalu memakan biaya besar, yaitu manfaatkanlah musik. Kalau tidak bisa beli kaset, dengarkan radio. Banyak radio, banyak stasiun yang menawarkan lagu-lagu kesukaan kita. Kita dengarkan.
Nah, ada sebuah buku Pak Gunawan yang berjudul Music as Medication, ya, musik sebagai obat, ya. Dalam buku ini nih diperlihatkan betapa berkhasiatnya musik dalam kesejahteraan jiwa manusia. Ya, kalau kita menyenangi musik dan musik itu bisa berbicara kepada kita, wah, kita adalah orang yang diuntungkan oleh musik. Musik mempengaruhi suasana hati, Pak Gunawan. Ya, kita mungkin belum bisa menjawab persoalan kita. Kita mungkin belum bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kita mungkin masih belum mempunyai uang untuk membayar uang sewa rumah kita, misalkan. Nah, meskipun masalah belum bisa terpecahkan, tapi suasana hati kita bisa kita ubah atau bisa kita naikkan, ringankan. Dengan cara misalkan mendengarkan musik yang bisa menghibur dan meringankan perasaan kita. Akhirnya suasana hati kita lebih ringan. Nah, sekali lagi saya tekankan, memang masalah belum selesai. Tapi yang penting detik ini, saat ini, untuk mungkin beberapa jam, suasana hati kita tidaklah seberat sebelumnya. Apa dampaknya? Oh, sangat besar terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang lain. Kalau suasana hati kita ringan, berarti kita bisa bersikap lebih baik kepada mereka. Sehingga kita bisa menanggulangi stres ini bersama-sama dengan lebih baik pula. Ya, dan mungkin bisa melibatkan mereka juga dengan mendengarkan musik, nyanyi sama-sama atau apa gitu Pak. Betul sekali. Bisa bernyanyi bersama, ya. Atau memainkan alat musik yang sederhana, gitar atau apa. Tapi menciptakan suasana riang itu yang penting. Betul sekali. Betul sekali. Dan itulah yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yakni rekreasi, penyegaran. Kita tidak bisa mendapatkannya melalui aktivitas rekreasi yang biasanya dulu kita lakukan. Ya, kita sekarang dapatkannya melalui musik. Ya, relatif sederhana dan sangat murah, tapi toh sangat mujarab. Iya, bagaimana dengan kalau kita jalan-jalan dekat-dekat gitu ke tempat-tempat yang tidak membutuhkan pengeluaran biaya besar gitu Pak? Ini juga sangat baik Pak Gunawan. Jadi kita bisa berjalan bersama, ngobrol bersama, itu relatif sudah bisa mengurangi ketegangan kita. Ya, dengan kita berjalan, menggerakkan tubuh, itu sudah bisa mengendorkan syarat-syarat kita yang tegang. Ya, nah yang paling penting adalah yang tadi saya sudah singgung, jangan saling menyalahkan. Itu pencobaan yang harus kita lawan. Godaannya besar sekali dalam keadaan krisis, apalagi krisis ekonomi, kita menyalahkan pasangan kita atau anak kita. Iya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menolong para pendengar, khususnya yang sedang menghadapi masalah krisis ekonomi, Bapak? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah firman Tuhan yang kita tahu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Terus kemudian di Perjanjian Lama, Mazmur 125 ayat 1, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, waktu Daud lari dari Saul, firman Tuhan mencatat, Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dalam kesulitan-kesulitan, inilah orang-orang percaya yang mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka datang kembali, dan datang kembali, dan datang kembali kepada Tuhan. Kita percayakan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia mempedulikan kita. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak berbohong. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Tentunya perbincangan ini akan sangat berguna baik bagi mereka yang tidak sedang mengalami krisis ekonomi. Mudah-mudahan juga tidak terjadi. Tetapi kalaupun suatu saat terjadi, saya rasa para pendengar kita jauh lebih siap menghadapi itu. Dan bagi para pendengar yang saat-saat ini sedang dilanda krisis ekonomi di dalam kehidupan keluarga, kita juga ikut berdoa agar mereka bisa cepat pulih, dipulihkan oleh Tuhan, dan bisa cepat keluar dari situasi yang sulit ini. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Paul, dan juga
Terima kasih untuk para pendengar sekalian. Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang krisis ekonomi dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan